Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata bahwa Jokowi akui bahas politik di 2024 saat bertemu dengan Surya Paloh. Pasti menanyakan siapa cawapres Anies Baswedan ya. Bisakah Pak Jokowi bertemu dengan Anies Baswedan? Bisa saja terjadi ya. Kemungkinan bisa terjadi kata Pak Surya Paloh begitu. Tetapi melihat realitasnya untuk apa urgensinya bertemu dengan Presiden Jokowi begitu. Akankah Pak Jokowi mengakui terhadap pencalonan Anies Baswedan? Bisa saja itu terjadi begitu. Tetapi ini menarik begitu ya. Tetapi sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Saya baca terlebih dahulu. Mumpung masih berkuasa, apa saja akan dilakukan asalkan aman presiden ya. Sekarang ya mau cawe-cawe. Silaturahmi saling memperkuat misi dan visi begitu ke depan, walaupun ya perubahan ya. Tetap ibu kota harus Nusantara namanya. Bisa saja begitu kan. Kenapa Pak Jokowi itu bisa dikatakan ngotot begitu ya, ingin bertemu dengan Surya Paloh 3 bulan tidak komunikasi sama sekali begitu. Mungkin di satu saat nanti begitu ya, Pak Jokowi akan membutuhkan Pak Surya Paloh di situ begitu ya. Tapi akhirnya Pak Surya Paloh kan bukan orang yang pendendam dan sebagainya begitu ya. Nanya kenapa lo bilang revolusi mental ya, kagak berhasil lah ini. Kader dia anaknya terseret kasus ya arus pusaran BTS ya. Yang namanya korupsi itu kan sering orang-orang itu di luar sana mengkaitkan terhadap partai begitu ya. Setuju cuma 2 capres saja, yakni Anies Baswedan dan Wakil Prabowo ya, plus Ganjar. Apa maksudnya begitu ya? Lah bahkan ya lagi perang ya, sekarang temui Pak D. Dah mulai takut nih ya Bang Bewo. Saya kira yang menemukan yang ingin bertemu pertama kali kan Pak Jokowi di situ, bukan Surya Paloh, kan begitu logikanya begitu. Pak Surya Paloh santai-santai aja di situ begitu ya. Awas lu macam-macam gue bongkar rahasia lu. Ini jangan-jangan ada kong kali kong lagi begitu. Setelah saling tusuk menusuk, setelah pidato janji busuk nawacita dan revolusi mental, ya politisi sakit mental, ya banyak sekali begitu. Ini kritikan dari netizen begitu. Tapi saya rasa bagi bangsa kita begitu, apapun yang terjadi selama ini begitu ya, saya kira bagaimana kita membangun bangsa itu bersama-sama begitu kan. Tetapi kalau kita melihat dengan kondisi hari ini, kenapa Pak Jokowi itu semuanya ingin begitu ya, cawi-cawinya begitu sangat luar biasa begitu. Bahkan Pak Ganjar saja sudah di-endorse sana sini begitu, Pak Prabowo sudah di-endorse sana sini begitu kan. Tapi sekarang ingin bertemu dengan Partai Nasdem, ada apa? Mungkin bisa menawarkan bagaimana ya posisi Partai Nasdem harus keluar dari koalisi perubahan. Bisa saja itu terjadi begitu ya. Dengan apa namanya? Dengan satu janji-janji manis oleh Pak Jokowi, saya kira Partai Nasdem itu tidak semudah itu begitu kan. Tidak begitu tertarik dengan ucapan-ucapan Pak Jokowi selama ini. Dia fokus mengusung Anies Baswedan dan tetap bersama dengan koalisi perubahan. Saya kira kalau memang suatu saat nanti misalnya begitu ya, Partai Nasdem keluar dari situ, ya saya kira komitmen itu tidak ada lagi dari Partai Nasdem begitu. Restorasinya ya buruk begitu kan. Tetapi saya kira bahwa dengan pertemuan Pak Jokowi saya rasa baik-baik aja di situ begitu kan. Ya bisa saja orang menganggap bahwa mengakui bahwa Anies Baswedan selama ini sudah ada restu oleh Pak Jokowi. Bisa saja seperti itu begitu. Yang namanya politik kan tidak menentu di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Jokowi akui bahas politik di 2024 saat bertemu dengan Surya Paloh ya, dikutip dari berita1.com ya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan isi pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan Jakarta ya pada hari Senin lalu. Jokowi mengungkapkan salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu adalah mengenai politik tahun-tahun di 2024. Bahkan berbicara masalah yang berkaitan dengan pemerintahan yang ada ya, berbicara masalah yang berkaitan dengan politik, ada yang berkaitan dengan ya dengan di 2024 kata Jokowi usai meresmikan jalan tol di Bengkulu Toba Penanjung Bengkulu ya. Artinya pertemuan itu kan sudah diakui oleh Pak Jokowi membahas tentang politik bagaimana Anies Baswedan begitu ya. Jadi saya kira ada apa ya, pasti suatu nanti begitu ya Pak Jokowi bisa menyodorkan ya. Saya tidak tahu begitu, apakah nanti Gibran yang akan disodorkan atau siapa begitu ya. Tapi saya lihat bahwa ya suatu saat nanti pasti akan menyodorkan itu begitu kan ya. Atau ada kong kali kong bagaimana untuk menjadi wakil dari Pak Ganjar atau setidaknya di situ begitu kan. Saya kira tidak mungkin lah menjadi wakil dari Pak Ganjar di situ begitu ya. Ya kalau Pak Ganjar menjadi wakil Anies Baswedan saya kira silahkan begitu ya. Meski demikian, Jokowi enggan membeberkan secara detail isi pembicaraan dengan Surya Paloh, terutama yang berkaitan dengan pemilu di 2024.
Tapi ya kan nggak bisa saya sebutkan satu persatu secara detail ya. Menurut Jokowi pertemuan dengan Surya Paloh merupakan pertemuan yang biasa dia lakukan. Ya pertemuan biasa, kita sering ketemu, bicara wajar, kata Jokowi. Bahkan sebelumnya Surya Paloh juga mengungkapkan isi pertemuan antara dirinya dengan Jokowi. Surya Paloh mengaku sempat ditanya Jokowi mengenai bakal calon wakil Anies Baswedan, ya capres yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres di 2024. Ini yang menarik di situ begitu. Kenapa Pak Jokowi bisa menanyakan siapa cawapres Anies Baswedan begitu? Ya tidak mungkinlah kita Pak Surya Paloh menjawab orang-orang itu begitu. Jadi saya kira mungkin bisa balik tanya mungkin ya. Mungkin ada solusi dari Pak Jokowi ya. Siapa sebenarnya sosok yang akan mendampingi Anies Baswedan? Bisa saja seperti itu begitu. Atau menjodohkan nama begitu kan. Bisa saja, ini kan berkaitan dengan politik Anies Baswedan begitu ya. Pasti mungkin ditanya kenapa kok Anies Baswedan yang dituju pertama kali begitu ya. Kenapa kok tidak yang lain dan sebagainya kan begitu ya. Pada hakikatnya kan di bawah Pak Jokowi hari ini kan semua partai kan memberikan kebebasan kepada siapapun begitu ya. Artinya kan kalau kita melihat bahwa itu kan tergantung dari masyarakat begitu ya. Kalau masyarakat menginginkan Anies Baswedan ya menginginkan Anies Baswedan, tidak mungkin begitu dong ya partai itu mengikuti Pak Jokowi terus di situ begitu ya. Buat apa juga begitu, di satu sisi kan sudah 2 periode begitu Pak Jokowi begitu ya. Jadi ini menarik begitu kan untuk berbicara masalah ini begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa Pak Surya Paloh tidak mudah ya diiming-imingi berbagai hal. Saya kira kuat luar biasa begitu. Bahkan di sini Pak Jokowi juga tanya siapa nih wakil presiden nih, ya saya jawab, wah saya belum mikirin itu. Yang tahu Pak Anies itu. Saya bilang saya belum memahami. Pak Anies yang paling tahu ya, ujar Surya Paloh saat ditemui wartawan di kantor DPP Partai Nasdem. Kalau seumpama ya Jokowi bertemu dengan Anies Baswedan pasti menanyakan hal yang sama begitu ya. Menanyakan siapa sosok pendamping komunis, kira-kira kan seperti itu begitu ya. Jadi saya kira mungkin ada kekhawatiran besar ya Pak Jokowi hari ini begitu ya. Mengapa ada kekhawatiran besar? Di satu sisi mungkin takut kalah Pak Ganjar begitu ya. Walaupun surveinya di urutan pertama, urutan kedua, saya kira survei itu kan tergantung siapa sponsornya begitu. Ya inilah yang diakui oleh Pak Jokowi hari ini begitu. Bisa saja diakui terkait dengan ya politik Anies Baswedan selama ini begitu kan ya. Ya yang kemudian punya luar biasa catatannya di situ begitu ya. Perubahannya begitu ya. Pasti Pak Jokowi menanyakan kenapa kok koalisi perubahan begitulah, ganti yang lain lah. Ya itulah ya, karena Pak Surya Paloh mengatakan tidak secara detail ya diungkapkan ke publik ya, hanya saja menanyakan ya wakil dari Anies Baswedan itu sendiri begitu. Saya kira persoalan-persoalan seperti ini kan menarik begitu untuk kita bahas begitu ya, tetapi sangat disayangkan sekali begitu. Kenapa kepala negara itu tidak bisa netral begitu? Punya kepentingan apa? Padahal itu sudah periode begitu kan. 2 periode kan sudah menjadi rakyat biasa begitu kan? Ya, kalau anaknya menjadi calon ini, calon itu kan suatu saat nanti kan pasti membutuhkan Anies Baswedan, pasti membutuhkan Partai Nasdem dan sebagainya begitu kan. Bisa saja nanti berkiprah lagi begitu ya. Kan begitu logika kita begitu. Atau jangan-jangan Gibran ingin maju di Jakarta begitu ya, sehingga membutuhkan Pak Surya Paloh juga di satu sisi. Bisa saja begitu. Yang namanya politik itu kan dinamis. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.